Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Match Point. Film ini menceritakan seorang pria yang menggenjot adik teman beserta tunangan dari temannya sendiri sampai membuat perusak tunangan temannya itu gelembung. Hingga akhirnya keberuntungan demi keberuntungan terus didapatkan si pria ini. Nah, gimanakah kisah mereka selengkapnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Di awal film kita diperlihatkan seorang mantan petenis profesional bernama Chris. Dia terlihat sedang melamar kerja untuk menjadi seorang pelatih tenis. Saat si Chris sudah mulai untuk bekerja, dia pun mendapatkan seorang klien yang bernama Tom. Mereka pun sering menghabiskan waktu berdua. Dan kebetulan karena mereka mempunyai banyak persamaan minat, hasil membuat mereka menjadi berteman dan semakin akrab. Tom juga mengajak Chris untuk menonton opera bareng keluarganya di malam nanti. Malamnya Chris pun ikut nonton bareng. Di sana, Chris diperkenalkan kepada ayah, ibu, dan juga adik perempuan Tom yang bernama Collie. Saat sedang nonton, si Collie sering curi-curi pandang kepada Chris. Terlihat Collie menyukai Chris. Keesokan harinya, Tom menelpon Chris untuk memberitahukan bahwa keluarganya sangat menyukai Chris, dan Chris pun bermain tenis bersama Collie. Setelah selesai, mereka pun berbincang-bincang, dan nampaknya mereka saling tertarik satu sama lain, sehingga mereka memutuskan untuk kencan. Lalu saat Chris mengunjungi rumah Tom, dia bertemu dengan seorang wanita cantik nan seksi yang sedang asik bermain tenis meja. Chris akhirnya bermain dengannya. Tapi si wanita ini nampaknya berhasil menggoda Chris, hingga membuat mata si Chris tidak bisa fokus antara melihat bola tenis atau bola kembar itu tuh. Tom pun datang dan memperkenalkan kepada Chris bahwa wanita itu adalah tunangan dia yang bernama Nola. Tom juga memberitahu kalau keluarganya kurang setuju dengan hubungan mereka, tapi Tom tetap akan melanjutkan hubungannya dengan Nola. Chris akhirnya kencan dan jalan-jalan bersama Collie. Mereka juga pergi ke bioskop, nonton berdua, dan berakhir ke kasur Chris melakukan mantap-mantap bersama Collie. Keesokan harinya di keluarga Tom terlihat orang tua mereka sedang mengomongi Chris. Mereka tertarik dengan hubungan Chris dengan Collie. Collie juga meminta ayahnya untuk memasukkan Chris ke perusahaan keluarganya itu. Malamnya Chris dan Tom dinner bersama Collie dan juga Nola. Di sini kita diperlihatkan kalau si Chris dan Nola saling melirik-lirik terus satu sama lain. Singkat cerita, Chris akhirnya sudah bergabung di perusahaan bapaknya Collie. Collie pun senang dan bahagia. Mereka juga diajak untuk nonton bersama Tom dan Nola. Tapi si Collie sudah menolaknya dengan alasan sedang sibuk. Di sini kita bisa lihat kekecewaan yang terpancar di muka Chris, di mana kayaknya dia pengen ikut agar bisa melihat si Nola lagi. Chris pun diam-diam kasih kode agar mereka ikut aja untuk pergi nonton bareng. Hasil mereka pun jadi nonton bersama. Tapi saat sampai di sana, ternyata Tom bilang bahwa Nola sedang sakit dan tidak bisa ikut. Lagi-lagi muka Chris jadi berubah dan terlihat kecewa. Di suatu hari saat sedang berjalan, si Chris tidak sengaja bertemu dengan Nola yang sedang sendirian. Mereka pun saling sapa. Ternyata si Nola hendak pergi untuk ikut audisi casting, dan si Chris pun ikut menemani Nola untuk audisi itu. Setelah selesai, mereka berdua pergi minum bareng dan ngobrol santuy di situ. Mereka juga curhat satu sama lain. Nola bilang bahwa keluarga Tom tidak begitu menyukai dia. Beda banget dengan Chris yang malah sangat disukai oleh keluarganya itu. Singkat cerita, saat Nola sedang menikmati waktu santai bersama Tom dan kedua orang tuanya, ibunya Tom nyelutuk-nyelutuk dengan sindiran-sindiran halus kepada Nola soal audisinya yang gagal. Ibunya benar-benar tidak suka sama si Nola ini. Bahkan perkataannya membuat Nola sakit hati dan memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Si Chris yang lagi di ruangan lain tidak sengaja melihat si Nola dari balik jendela yang sedang berjalan sendirian saat hujan-hujanan. Dia pun langsung keluar menyusul kemana perginya Nola. Mereka pun bertemu di tengah gunjuran hujan yang cukup deras. Chris tanpa basa-basi langsung menyosor bibir Nola. Awalnya Nola berpikir kalau ini akan berlanjut buruk. Si Chris pun tidak peduli. Dia terus mengeria dan mereka pun bergenjot di tengah ladang. Singkat cerita, saat Nola sedang asik bertelepon sendiri, Chris pun menghampiri Nola dan berkata kalau Nola belakangan ini dingin kepada dirinya. Ternyata Nola tidak mau lagi melakukan penggenjotan dengan Chris, dikarenakan nantinya mereka akan menjadi saudara ipar. Si Nola bakalan nikah sama Tom, dan si Chris bakalan juga nikah sama si Collie, adiknya Tom. Akhirnya Nola pun pergi meninggalkan Chris.
Saat di keluarga Tom sedang ada sebuah acara, tiba-tiba ibunya nyelutuk soal pernikahan Chris dengan Collie. Bapaknya juga sangat senang karena Chris akan bergabung dengan keluarganya. Tapi di balik itu, Chris masih memikirkan Nola karena dia sangat berat kalau sudah melihat Nola. Saat sedang memikirkan itu, dia malah melihat Nola sedang bermantap-mantap sama Tom. Dia pun kaget dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Singkat cerita, akhirnya Chris dan Collie melangsungkan pernikahannya. Mereka juga mendapatkan tempat tinggal yang sangat besar dan mewah dari orang tuanya Collie. Saat Tom dan Chris sedang bermain tenis, Tom pun bercerita kalau dia telah putus dan tidak jadi nikah dengan Nola. Itu semua karena keinginannya ibunya Tom dan tidak merestui kalau si Tom bersama Nola. Pada akhirnya, rasa penasaran si Chris pun mencuat kembali. Dia mulai mencari-cari Nola lagi. Saat ke apartemennya, ternyata si Nola sudah pindah entah kemana. Singkat cerita, akhirnya si Tom pun menikah dengan wanita lain. Lalu, keesokan harinya, Collie dan Chris sedang ada pertemuan. Saat Chris sampai, Chris melihat Nola. Chris selalu beralasan meminta waktu untuk menelpon. Tapi nyatanya dia pergi menemui Nola dan mereka pun ngobrol sejenak. Tak lama kemudian datanglah Collie yang melihat mereka. Lalu diam-diam dengan cara berbisik, si Chris pun memohon untuk meminta nomor teleponnya si Nola. Dan Nola pun memberikannya. Setelah itu, Chris pun meminta istrinya untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan kalau dirinya masih ada keperluan untuk pekerjaan. Tapi ternyata si Chris malah pergi untuk menemui Nola di kontrakannya. Dan mereka melakukan mantap-mantap di sana. Keesok harinya, Collie membahas dirinya yang tak kunjung punya anak bersama Chris. Dia juga minta digenjot oleh Chris sebelum berangkat bekerja. Tapi si Chris menolaknya dengan alasan takut nanti dia akan telat. Tapi nyatanya, dia malah menghabiskan waktu sejam bersama Nola di hotel. Dan lanjut akan pergi ke kontrakan Nola untuk bercocok tanam. Saat sedang adu mekanik di tangga, tetangga mereka pun kaget ketika melihat mereka berdua. Di lain hari, Chris pun bertemu lagi sama Nola. Di sini mereka membicarakan soal istrinya Chris, karena Nola tidak mau hubungan mereka hanya sebatas pembajakan sawah saja. Dia ingin hubungan serius dengan apa yang mereka lakukan. Chris dan keluarganya juga sedang membicarakan perihal rencananya dalam liburan mereka. Chris mulai ditelepon lagi sama Nola karena Nola lagi sakni dan kangen dimasukin singkong berurannya Chris. Chris pun janji nanti bakalan ke sana. Bahkan saat makan malam juga si Nola benar-benar gak tahan karena sudah basah. Akhirnya Chris pun beralasan kalau dia akan ke kota karena urusan pekerjaan lagi. Dan keluarganya pun memakluminya. Saat si Chris menemui Nola, Nola langsung mengungkapkan kalau perutnya kini sudah gelembung dengan isi. Chris yang mendengar itu segera pulang dan hendak membicarakan hal ini ke istrinya. Tapi saat percakapan sudah mulai serius, Chris malah mengelak dan tidak jadi memberitahukan istrinya. Dikarenakan dirinya belum siap. Chris pun menemui Nola lagi dan membahas masalah tersebut. Nola di sini sudah kesal dan marah-marah ke Chris. Ditambah lagi dia merasa cemburu kepada Collie, apalagi Chris belum ada pertanggungjawaban. Dan pas saat Chris dan Collie sedang dikunjungi keluarga, Nola pun menelpon dan kembali menanyakan soal permasalahan mereka. Nola ingin cepat-cepat masalahnya diselesaikan, tapi Chris berbohong kalau dirinya sedang di luar negeri dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Saat Nola sedang lagi jalan-jalan di luar, dia pun tidak sengaja memorgoki Chris yang ternyata tidak keluar negeri. Nola pun marah-marah di tepi jalan. Chris selalu sigap membawanya dengan taksi. Saat sampai di kontrakan Nola, mereka pun kembali debat permasalahan bunting lagi. Dan si Nola ini ingin anaknya dipertanggungjawabkan oleh si Chris. Dan si Chris harus membicarakan hal ini kepada Collie. Keesokan harinya Chris mulai memiliki sebuah rencana. Dia diam-diam masuk ke perlengkapan gudang milik mertuanya itu dan memasukkan satu buah shotgun beserta pelurunya ke tas tenis miliknya. Setelah itu Chris pun menelpon Nola dan mengatakan akan memberikan kabar gembira. Keesoknya, saat Chris sudah pulang kerja, dia pun bersiap-siap pergi dengan membawa kantong tenis menuju ke kontrakan Nola dengan mengendap-endap. Sesampai di sana, dia langsung mengunjungi tetangga Nola terlebih dahulu. Dia pun bersalaman dan masuk ke rumah nenek-nenek paruh baya itu. Di sana, Chris lalu menyiapkan barangnya. Dan saat si nenek lengah, dia pun langsung menghentas kepada nenek itu. Setelah itu, dia lalu bergegas mengambil semua perhiasan dan cincin si nenek itu beserta obat-obatan di sana. Setelah itu, dia pun mengendap-endap keluar dari ruangannya. Lalu, dia pun bersembunyi di sebelah pintu. Dan saat si Nola sampai, dia pun langsung menghentas.
Dan dia pun buru-buru kabur dari sana. Singkat cerita, para detektif dan pihak berwajib pun datang ke TKP. Dan mereka berpikir kalau semua ini adalah aksi perampok yang masuk ke dalam rumah. Dan saat di rumah, Chris pun dikabari soal berita kejadian tersebut yang membuat kaget semua keluarganya itu. Chris juga mendapat kabar gembira bahwa istrinya kini telah hamil. Chris lalu ditelepon salah satu detektif untuk menanyakan sesuatu. Dia pun langsung pergi menemui detektif tersebut dan saat di jalan, dia mampir dan membuang semua barang apa saja yang telah dia ambil dari nenek yang dicetas itu. Begitu juga cincinnya. Sesampainya di kantor polisi, Chris pun ditanyai beberapa hal oleh para detektif itu. Tapi para detektif itu tidak mendapatkan bukti kalau dialah yang melakukan hal tersebut. Malam harinya terlihat Chris kebangun dari tidurnya. Dia lalu melihat ada Nola di sana yang mengatakan kalau akan membalas pada suatu saat nanti. Begitu juga dengan si nenek. Ternyata itu hanyalah mimpi dari si detektif tadi. Keesokan harinya, si detektif itu langsung bilang kepada rekannya bahwa Krista yang melakukan semua tersebut. Tetapi karena itu hanyalah sebuah mimpi, rekannya pun tidak mempedulikannya. Faktanya di sisi lain, ada bukti kuat di mana terjadi perampokan di tempat lain. Dan cincin si nenek ditemukan ada di tangan perampok tersebut. Film ini ditutup dengan telah lahirnya anak si Chris dengan Collie. Dan keluarga mereka benar-benar bahagia atas kelahiran anak tersebut. Chris lalu memandang keluar jendela dan memikirkan akan dosa-dosanya. Dan film pun tamat. Oke, jadi begitulah film yang kita review kali ini. Semoga kalian menikmatinya. Dan jika kalian masih ingin mendengar ocehan saya selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini. Bunyikan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat saya mengupload film seru lainnya. Sampai jumpa dan bye.